Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Mila. Dan pada kali ini aku mau nge-share materi yang aku sampein di webinarnya bersama Galeri Investasi Universitas Widyarama yang berjudul The Best Investment in Yourself. Nah, aku bagi lagi di mana investasi terbaik ke dalam diri kita sendiri itu dibagi atau dikelompokkan menjadi 3. Pertama, invest in our mind. Kedua, invest in ourselves. Dan ketiga, invest in our portfolio. Nah, di sini kita bakalan bahas apa itu the best investment in yourself, apakah kalian berinvestasi, apa yang kalian lakukan untuk investasi ke diri kalian sendiri, dan kenapa sih investasi itu sangat penting. Tentunya, investasi itu sangat penting untuk menghindari atau meminimalisir masa-masa sulit yang akan terjadi di masa depan. Karena banyak yang terjadi, orang-orang itu gak siap dengan masa-masa sulit tersebut. Kita bisa ambil contohnya ketika kita kuliah dan tujuan dari kuliahnya itu apa, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasinya. Misalnya ternyata nyari kerja itu tidak segampang itu. Ternyata banyak hambatan-hambatan yang tidak dibayangkan sebelumnya yang terjadi gitu. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena mereka itu gak menjadikan dirinya lebih bernilai, gak menjadikan dirinya mempunyai value, gak menjadikan dirinya lebih mahal, gak menjadikan dirinya lebih diinginkan oleh banyak orang. Makanya investasi itu sangat penting. Sesuaikan apa yang terjadi dengan kita saat ini gak akan lepas dari apa yang kita lakukan di masa lalunya. Jadi kalau misalnya kita melihat orang-orang sukses di sekitaran kita, dia juga punya histori, dia juga punya perjalanan di masa lalunya yang benar-benar dia itu berinvestasi ke dalam dirinya. Seperti dia belajar, ningkatin skill, dia terus nge-upgrade dirinya menjadi lebih baik sampai dia bisa sekeren atau sesukses saat ini. Itu juga hal yang terjadi ketika kalian berinvestasi pada saham. Carilah perusahaan yang mempunyai value. Karena udah jelas nih ya, seperti kita melihat di laporan keuangannya. Bagaimana hasil penjualannya, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, dan apa yang mereka lakukan untuk mencapai sebuah target penjualannya, bagaimana dia mengatur sedemikian rupa laba bersihnya yang dia dapatkan tersebut agar perusahaannya tetap lebih berkembang di masa depan dan lain-lain. Jadi investasi itu sangat penting sekali ya teman-teman. Bukan buat diri kita sendiri, tapi investasi bisa dilakuin oleh perusahaan. Nah, jadi investasi itu sangat penting sekali ya. Di salah satu artikel yang saya ambil, sebuah hal yang sangat menarik dan membahas kenapa sih mahasiswa itu tidak bekerja sesuai dengan jurusannya. Apakah menjadi sebuah permasalahan? Tentu enggak ya. Fine-fine aja sih kalau misalnya kita nggak bekerja sesuai dengan jurusan di waktu kuliah. Apalagi kalau misalnya kita bekerja dengan sebuah passion yang walaupun tidak sesuai dengan jurusan, tapi mungkin kita bakalan bekerja dengan lebih baik gitu. Energi kita juga bakalan terus bertambah kalau misalnya kita bekerja dengan passion. Tapi yang menjadi sebuah permasalahan dan sering juga kasusnya terjadi ketika kita bekerja dengan sebuah paksaan atau tuntutan ekonomi, di mana kan kita perlu untuk makan, untuk tetap bertahan hidup, untuk mempunyai sebuah tempat tinggal dan lain-lain. Nah, itu kan perlu uang ya, teman-teman. Ketika kalian bekerja dengan sebuah pekerjaan karena paksaan tersebut, kalian jadinya ngeluh terus kan ke kerjaan tersebut. Kalian tuh nggak bahagia melakukan sebuah pekerjaan tersebut. Kalian tuh merasa bahwa kalian tuh bisa mendapatkan yang lebih baik, tapi malah kalian itu nggak berinvestasi gitu. Karena secara nggak langsung, energi kalian juga bakalan lebih
cepat terkuras habis gitu. Kalian bakalan mudah lelah, yang mungkin ketika kalian bekerja, sepulang kerja kalian bisa naikin skill, atau di weekend kalian bisa belajar hal baru. Tapi karena sebuah pekerjaan tersebut kalian gak sukai, yang ada tuh kalian tuh bakalan cepat lelah. Abis kerja kalian tidur, besoknya kalian kerja lagi, gitu aja terus. Weekend kalian menganggap bahwa hari kalian sangat berat sekali, jadi kalian perlu healing, dan gak ada waktu buat terus ningkatin skill kalian gitu. Karena secara gak langsung kitanya tuh kayak mudah lelah. Kerjanya emang normal, tapi apa yang kalian rasain ke diri kalian itu, kalian merasa bahwa kalian itu bisa bekerja seharian full gitu, energinya sama. Karena sebuah tekanan juga, karena kalian tidak bahagia, kalian jadinya stres, bisa sakit juga kan. Tapi hal ini berbeda ketika kalian bekerja sesuai dengan apa yang kalian senangi. Mungkin kalian bisa kerja selama 20 jam sehari, tapi kalian terus-terusan happy, energi kalian terus naik gitu. Bahkan sampai gak inget waktu, saking senangnya dengan pekerjaan tersebut. Hal itu merupakan sebuah yang berbeda ya. Ketika kita tahu apa yang kita senangi, makanya kita harus tahu apa sebuah passion kita. Tapi gak usah khawatir nih, kalaupun kalian gak tahu passion kalian di mana, gak ada kata terlambat buat kalian terus-menerus mencoba hal baru yang mungkin tadinya kalian gak senangi. Ternyata dari sebuah hal yang kalian coba-coba tersebut itu, kalian malah jadi suka gitu. Kalian malah jadi expert, yang mungkin dengan kalian gak mencoba hal tersebut, kalian gak bakalan tahu nih, apa sih yang kita sukai, apa sih yang ternyata kok dengan kita melakukan hal tersebut jadi melenceng ke hal yang lain, yang ternyata kita itu ahli dalam hal tersebut. Kalau kita nggak mencoba hal tersebut, kita nggak akan menemukan sampai ke titik posisi di mana sekarang kita tahu bahwa ternyata aku suka ini gitu. Nah, sebuah artikel yang menarik, mana sih yang lebih penting dikejar lebih dahulu? Apakah ngejar uang dulu, ngejar sebuah income atau penghasilan, atau kita mengejar sebuah passion? Nah, setiap orang tuh punya keunikan yang tersendiri ya, di mana antara ngejar uang dulu sama ngejar fashion dulu, nggak ada sebuah jawaban yang baik yang harus dilakukan untuk terlebih dahulu. Karena ada beberapa orang yang ngejar uang dulu karena mereka membutuhkan sebuah uang untuk mengejar sebuah passion tersebut. Mereka butuh uang kan untuk terus bertahan hidup, untuk bisa tinggal, bisa makan, dan lain-lain. Namun ada juga beberapa yang mereka mengejar passion karena dengan mengejar sebuah passion tersebut secara nggak langsung mereka mendapatkan sebuah income. Ketika kita mengejar sebuah passion, uang itu yang akan datang mencari kita. Karena ketika kita bekerja dengan sebuah passion, kita mempunyai sebuah energi positif yang cukup banyak sehingga kita itu terus-terusan berinvestasi gitu, naikin skill kita dan lain-lain, yang mungkin kita bekerja selama 20 jam itu kita merasanya kita baru bekerja 5 jam aja. Beda hal ketika kita bekerja dengan suatu hal yang kita nggak senangi, mungkin kita cuma bekerja 5 jam, tapi kita merasa bahwa kita bekerja udah seharian full. Energinya juga sama, mudah lelah dan lain-lain. Nah kak, tapi masalahnya aku tuh nggak tahu sebuah passion aku itu apa. Nah makanya penting nih buat kita terus berinvestasi ke dalam diri kita sendiri, yang dimana ketika kita melakukan sebuah investasi ke dalam diri kita sendiri, mungkin passion kita bakalan tersalurkan gitu seiring berjalannya waktu ketika kita melakukan sebuah investasi tersebut. Nah, aku bagi nih ke dalam 3 kategori di mana investasi itu sangat penting. Pertama, investasi ke dalam pikiran kita, invest in our mind, invest in ourselves, sebuah tindakan. Jadi kalau misalnya kita berinvestasi ke dalam sebuah pemikiran aja tapi kita nggak melakukan sebuah action, percuma aja kan. Dan invest in our portfolio. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakalan ngebahas kasus-kasus yang berhubungan dengan sebuah saham. Jadi lebih ke diibaratkan
ketika kita mempunyai sebuah pemikiran di mana investasi itu emang sangat penting, adanya sebuah inflasi, kita bisa meminimalisir dari sebuah masa-masa sulit yang akan terjadi di masa depan. Dan kita juga melakukan sebuah action, tindakan di mana kita investasi ke dalam diri kita sendiri, seperti kita belajar, kita mengikuti seminar, dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kita nggak berinvestasi ke dalam portofolio kita nggak beli sahamnya, tapi kita tahu gitu bahwa berinvestasi itu sangat penting, kita perlu berinvestasi kepada sebuah aset atau saham. Kita juga belajar banyak hal, apa itu analisis teknikal, fundamental. Tapi kalau misalnya kita nggak berinvestasi ke dalam portofolio, ya cuman ngelakuin dua hal tersebut, mungkin kita tahu gitu saham tersebut itu bakalan naik gitu. Kita yakin bahwa dia tuh punya fundamental yang baik dan lain-lain. Tapi kita nggak menikmati sebuah hasilnya tersebut gitu. Ketika sahamnya naik, ya kita cuma liatin aja. Ketika sahamnya turun, kita tahu bahwa itu adalah sebuah kesempatan buat kita membeli saham tersebut, atau kesempatan buat kita nge-average down, tapi kita nggak lakuin, kita nggak berinvestasi ke dalam portofolio kita. Ya ketika saham tersebut naik, ya percuma aja gitu. Kita nggak bisa mendapatkan sebuah peluang dari kenaikan aset tersebut. Investasi ke dalam sebuah pemikiran, di mana aku bagi lagi ke dalam 3 hal, di mana sebuah pemikiran itu dipengaruhi oleh pertama fisik, kedua pikiran itu sendiri, dan ketiga adalah jiwa. Nah, investasi ke dalam sebuah pemikiran, di mana ketika kita ingin mempunyai sebuah pemikiran yang sangat baik gitu, yang cemerlang dan lain-lain, kita tuh harus memikirkan dari segi fisiknya, ada beberapa hal yang perlu buat diperhatikan antara fisik, pikiran, dan jiwa. Jadi diibaratin ketiga hal tersebut harus tetap kalian beri makan. Jangan sampai ada yang kalian lengah gak kasih makan ke dalam ketiganya. Misalnya, sebuah fisik, kita harus tidur, kita harus istirahat, olahraga, dan makan. Pikiran, kita memberi makan dengan membaca buku, sharing atau diskusi, belajar, dan lain-lain. Jiwa itu kalian memberi makan dengan bersedekah dan beribadah. Di sini kalian mendapatkan sebuah ketenangan. Nah, tentu ketiganya itu nggak harus kalian beri makan 3 hari sekali gitu. Tapi kalian harus melihat, jangan sampai nih ada yang kelaparan. Jadi ketika kalian membaca buku, kalian terus-terusan belajar, kalian juga tidur yang cukup, istirahat yang cukup, kalian makan makanan yang sehat. Tapi kalau misalnya kalian gak beribadah, gak bersedekah, mungkin yang ada di pikiran kalian tuh kayak, kenapa sih kok masih kurang? Kalian gak mempunyai sebuah ketenangan yang baik. Yang ada di pikiran kalian itu cuman, kok masih kurang ya? Kok merasa bahwa orang lain itu jauh lebih baik dibanding kita, dan lain-lain. Kalian gak mendapatkan sebuah ketenangan di sana kan? Kalau misalnya kalian belajar membaca buku, kalian juga beribadah dan bersedekah, tapi kalian kurang jam tidurnya gitu, ya percuma, ujung-ujungnya kalian juga bakalan sakit gitu. Ketika kalian olahraga, kalian makan makanan yang sehat, beribadah juga, tapi kalian gak ada niatan buat naikin skill dengan cara membaca, diskusi, dan lain-lain, itu juga kurang baik gitu. Makanya ketiga hal tersebut itu sangat penting buat kalian terus menjaga keseimbangannya. Jangan sampai gak balance nih, yang satu malah naik tinggi, kalian beribadah terus, tapi kalian gak berdiskusi dengan teman kalian gak belajar, dan lain-lain, itu juga kurang baik ya. Makanya penting untuk diperhatikan untuk mempunyai sebuah pemikiran yang sangat baik. Nah, kalau misalnya belajar terus tapi salah satunya ada yang kalian gak lakuin, ya bakalan terganggu juga ujung-ujungnya pikirannya, yang ujung-ujungnya juga mungkin antara stres atau gak sakit gitu. Investasi ke ourselves, kalian melakukan sebuah seminar atau pelatihan, mengikuti sebuah sertifikasi, mencoba
belajar banyak hal baru. Jadi yang ditekankan di sini itu kalian melakukan sebuah action, gak hanya kalian mempunyai sebuah pemikiran yang baik, kalian sadar pentingnya berinvestasi, tapi kalian gak belajar apa itu analisis fundamental, teknikal. Jadi investasi itu yang kayak gimana sih yang baik gitu. Faktor apa sih yang mempengaruhi, apa sih kelebihan dan kekurangan dari sebuah berinvestasi saham dan lain-lain. Kalau misalnya hanya kepikiran itu penting, tapi kalian nggak ngelakuin, ya percuma gitu kan. Kalau investasi ke dalam portofolio, jelas ya bahwa di sini hasilnya itu kalian mempunyai saham, ETF, obligasi, reksadana, atau misalnya investasi lainnya. Nah, misalnya kalian investasinya ke rumah, ke aset, dan lain-lain gitu kan. Aku bakalan kasih ke dalam contoh-contoh yang berbeda, tapi aku kasih contohnya ke saham ya. Ketika kalian gak berinvestasi ke dalam portofolio kalian, kan sadar nih pentingnya investasi, mengikuti seminar, sertifikasi, analisis teknikal fundamental udah jago banget, kalian juga bisa ngeprediks nih, misalnya dengan yang kemarin COVID-19, IHSG terus-terusan turun. Nah, aku ambil case-nya, salah satunya saham Antam, dimana dia itu penurunannya sampai mungkin lebih dari 50% dari sebelum adanya COVID. Yang awalnya di harga 900-an, 800, turun sampai ke di bawah 400, menyentuh level tersebut. Dan kita tahu nih, bahwa penurunan tersebut itu dikarenakan sebuah faktor ekonomi yang dimana banyak panik investor yang menyebabkan IHSG mengalami penurunan. Bahwa kalian yakin bahwa investasi yang safe haven itu bakalan lebih banyak dipilih oleh investor kan. Mungkin mereka bakalan lebih banyak mindahin asetnya ke obligasi negara atau enggak ke emas. Nah kan Antam itu dia memproduksi emas murni Antam gitu kan. Kalian yakin bahwa ini tuh sifatnya sementara, tapi kalian cuma liatin aja gitu, sehingga ketika Antamnya naik, ya kalian gak akan mendapatkan sebuah keuntungan. Dimana kalau di sini aku narik garis sederhana aja, dia tuh bisa untung lebih dari 700%. Nah percuma kan, jadi kayak kita cuman tahu aja, aku yakin sih ini kan penurunannya juga karena sebuah faktor ekonomi krisis. Jadi kalau misalnya kalian lihat, ketika sebuah ekonomi mengalami krisis, sebuah pasar modal jatuh, di mana setelah hal tersebut sebuah aset, sebuah portofolio itu bakalan naik lebih tinggi daripada penurunannya. Mungkin kan di sini kita bisa lihat bahwa ya penurunannya cuma lebih dari 50%, tapi kenaikannya bisa sampai 700%. Kebayangkan kalian tuh bakalan gigit jari aja kalau misalnya kalian gak investasi ke dalam portofolio. Makanya aku saranin bahwa investasi terbaik ke dalam diri kita sendiri itu dikelompokkan ke dalam 3. Jadi investasi ke dalam sebuah portofolio juga penting ya. Kalau misalnya kalian udah yakin melakukan sebuah action, ya kalian coba wujudin itu dengan sebuah portofolio gitu. Kalau misalnya kalian yakin sebuah emiten tersebut mempunyai value dan kalian yakin bahwa ada kesempatan yang sangat baik untuk berinvestasi ke saham tersebut, gak ada salahnya buat kita membeli atau ikut berinvestasi ke dalam perusahaan tersebut gitu. Tapi jangan sampai nih kalian nunggu, ini kok harganya udah naik ya, ini waktu terbaik buat beli atau bukan ya. Harusnya dengan kalian berinvestasi ke dalam diri kalian bisa belajar kan analisis fundamental, teknikal, kapan waktunya beli yang terbaik, kapan waktunya jual yang terbaik. Tapi jangan sampai kalian malah bimbang gitu dengan isi hati kalian yang akhirnya emosi nggak sejalan dengan sebuah pemikiran. Nah, contoh kedua nih, kalian gak investasi ke dalam diri kalian, gak invest in ourselves. Kalian tuh sadar pentingnya berinvestasi, kalian punya sahamnya,
tapi sekedar ikut-ikutan teman. Nah, dari sana, kalau misalnya kalian nggak berinvestasi ke dalam diri kalian tuh nggak bisa melihat sebuah peluang terbaik yang ada di pasar modal, mana sih yang lebih nguntungin gitu. Kalau misalnya diikut-ikutin sama teman yang sahamnya blue chip, misalnya kayak BCA, ya kenaikan setiap tahun misalnya 30%. Tapi kalau misalnya kalian berinvestasi ke dalam diri kalian, mungkin kalian bisa menemukan saham-saham yang seperti pada slide PPT di samping. Sahamnya Arto kan, dia tuh bisa mengalami kenaikan yang cukup tinggi, mungkin 2 tahun ke belakang, dan aku asal-asal tarik garis, dia tuh bisa untung lebih dari 2.600%. Kebayangkan 2.600% gitu. Kalian bisa kayak mendadak dengan membeli saham tersebut. Nah, ketika kalian berinvestasi ke dalam diri kalian bisa membaca sebuah peluang, kira-kira saham mana yang lebih nguntungin dibandingkan yang udah jelas terlihat bakalan untung gitu, seperti saham-saham yang blue chip yang mungkin dia mendapatkan sebuah keuntungan. Tapi kalau misalnya kita bisa ngepredik, kita bisa membaca saham mana yang bakalan mendapatkan keuntungan lebih besar lagi. Kenapa enggak kan? Ketika kalian dihadapkan sebuah pilihan dan kalian tahu gitu, saham Arto bakalan naik 2.600, saham BCA bakalan naik 30%, kalian jelas-jelas bakalan beli saham Arto kan? Yang jelas keuntungannya lebih gede gitu. Tapi di waktu tersebut, karena kalian gak berinvestasi ke dalam diri kalian gak bisa ngebaca emiten mana yang ada di pasar modal yang kira-kira di masa depan bakalan mendapatkan sebuah peluang yang sangat wow, yang sangat fantastik gitu. Karena banyak sih saham yang ada di pasar modal itu sekitar kurang lebih 700 emiten. Ada yang diantaranya udah bisa dibilang mahal, sahamnya udah terlalu tinggi, jadi kenaikannya ya segitu-gitu aja walaupun naik gitu kan. Ada juga yang mereka berkembang yang mungkin kenaikannya sangat-sangat besar gitu. Nah, ketika kita berinvestasi ke dalam diri kita sendiri, kita bisa membaca dari 700 emiten tersebut, emiten mana yang kira-kira ketika kita berinvestasi ke sana, kita bakalan mendapatkan sebuah keuntungan yang sangat fantastik pula. Tadi kan kasusnya sebuah teman kalian ngerekomendasiin saham-saham yang bagus. Nah, gimana kalau misalnya sebaliknya? Teman kalian ngerekomendasiin saham-saham yang malah jadi ngejerumusin ke kalian. Niatnya nih teman kalian tuh trader, tapi kalian malah investor gitu. Kalian malah naruhnya lama dan teman kalian bisa untung mungkin. Kalian malah nggak bisa ngejual saham kalian karena kesuspend gitu. Nah, ini contohnya nih, misalnya saham Garuda tuh sangat bagus. Kalian tahu kan Garuda Indonesia kayak gimana perusahaannya gitu kan. Tapi kalian nggak berinvestasi ke dalam diri kalian nggak bisa membaca sebuah laporan perusahaannya Garuda. Kalian masih bingung saham yang dikategorikan baik itu seperti apa, perusahaan yang mempunyai value itu seperti apa, yang profitnya seperti apa, kalian nggak tahu. Kalian kayak cuma tahu bahwa Garuda itu sangat bagus, makanya kalian berinvestasi ke sana. Tapi kok sahamnya terus-terusan turun, bahkan dia malah jadi disuspend nih sekarang. Kalau misalnya disuspend, kalian udah nggak bisa jual beli saham tersebut kan, karena diberhentikan sementara oleh bursa. Mungkin kalau misalnya kalian beli nih 2019 harganya di sekitaran 500-an, sekarang mungkin harganya di 200-an dan kena suspend, yang ada kalian bakalan rugi kan, dan jangka waktunya lumayan nih aku lihat. Atau yang lebih parahnya lagi nih, misalnya kita lihat sahamnya NP, dimana dulu harganya menyentuh sangat tinggi, tapi sekarang malah di Rp50 dan masih belum kembali gitu. Jangan sampai kalian kena rekomendasi yang seperti itu dan kalian nggak bisa baca nih perusahaannya bagus nggak sih gitu kan. Kalian cuma ngikutin temen yang ternyata berinvestasinya nggak sesuai sama kalian gitu. Temen niatnya cuma swing trader, kalian niatnya malah investasi, nggak cocok kan. Nah, contoh kasus lain MPMac, jadi
Setelah di-act dividennya, dia turun sampai auto rejection bawah. Nah, kita bisa lihat sendiri di chartnya. Jadi di terakhir harga act-nya itu di sekitaran 1.300-an, dan dia terus-terusan turun sampai menyentuh Rp300. Kebayangkan turunnya lumayan besar banget gitu. Walaupun dividen yieldnya tuh 33%, tapi dengan penurunan 2 hari aja, kalau misalnya kita belinya pas di kumdetnya, bakalan rugi gitu. Karena 2 hari itu sampai auto rejection bawah tuh lebih dari 33% pokoknya. Dan terus-terusan turun gitu. Kalau misalnya kita investasiin aja terus kita nggak average down, mungkin sampai di November 2020 dia masih turun. Nah, kenapa sih kok bisa terjadi? Yang tadinya yang beberapa investor berpikiran bahwa lumayan nih dividennya gede, dividen yieldnya bisa nyampe 33%. Nah, tapi kenyataannya kita malah kena dividen trap kan. Nah, ini umumnya terjadi di soal perdividenan, yang dimana ketika kita tahu bahwa dividen yieldnya itu cukup gede, beberapa investor lebih suka mereka beli pas lagi isu itu, dan mereka jual sebelum kumdet. Jadi pas kumdet mereka jual. Mungkin kalau misalnya kita lihat di chart demikian, kita lebih ke bakalan untung kan. Untung yang lumayan besar juga, hampir sama kayak dividen yieldnya kan. Cuman ya kita dapetin informasi bahwa MPMX bakalan ngasih dividen per share-nya 480, kan kita juga harus tahu informasinya lebih dulu kan. Misalnya kita baca-baca berita dan lain-lain. Nah, beberapa investor misalnya mereka telat buat masuk. Jadi kita ngomonginnya lebih ke behavior investor kan. Cuman yang awam yang masih belum tahu mikirnya bahwa dividen yield-nya tinggi, harganya segini, dapetin dividennya segini. Ya tinggi dong, lumayan lah. Gede banget lah, bisa 33% dapatnya kita, katanya gitu kan. Cuman malah jadi trap kan. Kalau misalnya kita lihat beberapa kasus ke belakang itu banyak kejadian yang serupa gitu. Kenapa sih kok ini bisa dipengaruhin? Kita tuh bisa lihat ya, dia itu mendapatkan laba bersih yang besar karena apa? Karena sebuah penjualannya yang meningkat drastis atau ada faktor lain. Biasanya yang menyebabkan dividen trap itu beberapa emiten menjual sebuah aset perusahaannya, kan jadinya laba di tahun tersebut kan bakalan gede banget tuh. Dan perusahaan kasihin si laba bersihnya ke pemegang saham. Ada yang jadi laba ditahan, ada juga yang dibagiin ke investor dalam bentuk dividen. Nah, kalau misalnya dalam laba ditahan, biasanya digunakan untuk ekspansi bisnis, untuk membuat sebuah perusahaan itu menjadi lebih bernilai, lebih baik, lebih besar di masa depan. Nah, kalau misalnya perusahaan yang dapat untung besar dibagiin ke investor, ya udah habis dibagiin gitu. Nah, itu yang mungkin kita bisa berpikirkan bahwa di kemudian hari ada aset yang terjual, kira-kira perusahaan bakalan jadi gimana nih ke depannya. Sebenarnya ketika sebuah emiten melakukan penjualan dari sebuah aset, gak selamanya dikatakan hal yang negatif ya. Bisa jadi karena mungkin di bagian sana terlalu banyak cost-nya, lebih banyak kerugian, makanya mereka memilih untuk menjual asetnya tersebut. Tapi kita juga harus melihat dari berbagai sisi lain gitu, ya kan? Apalagi kalau misalnya investor saham itu beragam gitu. Ada yang trader, ada yang investor, ada yang dia termasuk orang yang lebih sukanya sebelum beli pas lagi diumumin bagiin dividen yang gede, terus pas kumdetnya dia jual. Ada juga yang dia tipe investor yang benar-benar dia hold dari awal sampai akhir, dia lihat dari perkembangannya. Karena investor yang beragam tersebut, kalau kita invest in ourselves sama invest in our mind, kita bisa tahu nih goals kita pengen seperti apa. Kita bisa tahu ya, kalau misalnya kita investor, kita ngelihat dari perusahaannya bagus,
ya mungkin kita bakalan hold gitu. Kita lihat nih chartnya, kondisi terkininya MPMX, walaupun dia sempat turun lumayan besar, tapi dia juga mengalami kenaikan yang cukup besar. Nah, jadi apa sih yang menjadi faktor utama kenapa kok bisa jadi dividen trap sih si MPMX ini? Kita bisa lihat pengaruhnya. Pertama, emang laba tahun berjalannya itu kan naik drastis banget. Kita bisa lihat dari sebelumnya 2017 dia itu mendapatkan keuntungan 412 miliar. Kita bisa melihat bahwa laba bersih MPMX 2018 itu sebesar 3,7 triliun. Berbanding jauh banget dengan laba bersihnya tahun 2017. Kita bisa lihat bahwa dari penjualannya itu gak jauh beda gitu. Kalian bisa lihat angkanya 14 sekian ke 2018 15 sekian, itu kenaikannya kurang lebih 7% ya. Gak jauh berbeda. Tapi kok laba tahun berjalannya bisa jauh banget. Nah, ini disebabkan sama laba neto dari operasi yang dihentikan. Kebayangkan dari tahun 2017 285 540, sementara tahun 2018 tuh udah 3,6 T gitu. Nah, kita bisa lihat bahwa MPMX itu mendapatkan tambahan laba cukup besarnya itu dari operasi yang dihentikan, dan sifatnya itu cuma temporer gitu, yang mungkin perusahaannya itu hanya akan mendapatkan di periode itu saja. Jadi ya labanya akan kembali seperti sebelumnya. Nah, yang perlu di-underline bahwa terjadinya kenaikan dikarenakan dividennya yang cukup besar. Nah, kita lihat ke contoh kedua, kasus MPMX sekarang. Dia bisa naik sampai 185%. Setelah dia mengalami penurunan sekitar 71%, dia akhirnya bisa naik 185%. Nah, kenapa sih hal tersebut bisa terjadi? Jadi, yang penyebab pertamanya juga dikarenakan laba neto dari operasi yang dihentikan, jadi yang sifatnya hanya temporer aja. Mungkin hal tersebut bisa terjadi terulang di masa-masa berikutnya gitu kan. Selain itu juga kita lihat dari perusahaannya punya value nggak, bisa dikatakan oke atau enggak. Kalau aku lihat dari MPMX sendiri, banyak sih perusahaan yang lebih bonafit gitu, tapi MPMX juga lumayan oke. Mungkin aku bakalan kasih tipsnya di sini. Kalau di sini kalian udah punya mindset yang baik, kalian punya goals di investor sahamnya seperti apa, kalian mau jadi apa, tipe investor atau trader, atau kalian yang mau jadi dividen hunter dan lain-lain, kalian harus invest in ourselves juga. Kalian lihat bahwa di kasus MPMX itu kita bisa dilihat dari 3 sisi, dividen hunter, trader, atau kita investor gitu. Kalau misalnya kita yakin emang perusahaannya bagus, ya udah hold aja. Mungkin jangka waktunya lama nih. Di sini kita bisa lihat bahwa kurang lebih 1 tahun sampai dia kembali ke semula. Nah, kalau misalnya tipe trader, daripada kita nunggu selama itu sampai turun ke 71%, mendingan kita investasiin atau beliin ke saham yang lebih berpeluang naik gitu kan. Ada banyak perusahaan, di salah satunya kan tadi aku nampilin Arto, dia naik sampai ribuan persen kan. Nah, tapi kalau misalnya kalian tipe investor, ketika terjadinya penurunan kalian beli lagi, semangat buat beli lagi, average down, ya mungkin dalam kurun waktu sekitar kurang lebih 1 tahun ya, dia juga bisa kembali kenaikannya sampai 185% kan. Tapi yang salah itu kalau misalnya kalau kalian masih bingung di mindset kalian di invest in our mind sama invest in ourselves, mungkin kalian bakalan sedikit goyah gitu. Kalian jadinya rugi di sini ketika mencoba perusahaan baru yang tadinya mungkin perusahaan ini tuh bakalan ngalami kenaikan 1 bulan lagi, tapi sebelum 1 bulan kalian udah jual duluan gitu. Besoknya kalian lihat sahamnya malah naik drastis dan lain-lain kan. Makanya di sini aku saranin buat kalian, berinvestasi itu sangat penting. Dan investasi yang terbaik itu kita berinvestasi ke dalam pemikiran kita berinvestasi ke dalam diri kita berinvestasi ke portofolio kita juga. Nah, mungkin sekian kurang lebih yang aku sampaikan di webinarnya Galeri Investasi juga. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you next time.